about you. Shalom adik-adik. Senang sekali bisa bertemu kalian semua. Hari ini Lause Cinta ditemani Lause Edric akan memimpin ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Mari kita semua berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan Tuhan. Sehingga hari ini kami bisa beribadah bersama Lause dan teman-teman. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita patut memuji Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, kapan ya kita memuji Tuhan? Apakah hanya hari Minggu ketika kita pergi ke sekolah minggu? Oh tidak, anak-anak bisa memuji Tuhan setiap saat. Dari terbit matahari sampai pada matahari tenggelam. Mari kita puji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hore, puji Tuhan senantiasa anak-anak. Anak-anak, di bumi kita ini tak ada satupun yang kekal. Air sungai yang mengalir bisa menjadi kering. Gunung-gunung yang tinggi bisa meletus dan berubah menjadi daratan. Tapi hanya satu yang kekal dan selama-lamanya, yaitu firman Tuhan dan kasih Tuhan. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi anak-anak, Tuhan penuhiku
dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, ketemu lagi sama Lucy Ivana. Hari ini Lucy senang sekali bisa membawakan cerita tentang firman Tuhan kepada kalian. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan satu persatu supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh mengingatnya dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, sebelum Lucy mulai ceritanya, Lucy ingin mengajak kalian untuk main tebak-tebakan dulu ya. Yuk kita main tebak-tebakan dulu. Nah hari ini Lucy mau minta bantuannya Tiffany. Nah anak-anak, kalian tahu nggak lansia itu apa? Tiffany tahu nggak lansia itu apa? Tahu. Apa itu lansia? Lanjut usia. Iya, lansia adalah orang lanjut usia, biasanya umurnya itu sudah di atas 60 tahun. Nah, hari ini ya, Lucy akan menyebutkan beberapa kalimat ya. Ketika Lucy menyebutkan satu kalimat, kalian tebak hal ini ya, kalimat ini tuh biasanya bisa dilakukan oleh anak-anak atau oleh lansia atau kedua-duanya gitu ya. Nah, nanti Tiffany bantu Lucy untuk menunjukkan jawabannya, tapi anak-anak di rumah juga harus tebak sendiri ya. Oke, siap? Yuk kita mulai. Kalimat pertama ya. Memimpin cerita Alkitab. Ya, lansia bisa ya, anak-anak tidak bisa ya memimpin cerita Alkitab. Kemudian, menyetir mobil. Ya, betul ya. Lansia masih bisa menyetir mobil, tapi anak-anak tidak bisa. Kemudian, tertawa. Oh ya, jadi lansia bisa, anak-anak pun bisa ya. Kemudian, yang keempat, membaca. Membaca? Ya, kalau anak-anak ya, Tiffany termasuk anak-anak juga kan? Tiffany bisa membaca kan? Iya, yang nggak bisa itu mungkin yang masih bayi ya, yang masih kecil sekali. Tapi kalau anak-anak, ya seusia kalian, seusia Tiffany bisa ya untuk membaca. Oke, berikutnya. Ini memberi nasihat kepada sesama. Ya, lansia. Gimana? Tebakan kalian benar gak di rumah? Oke, kita lanjut ya. Main lompat tali. Iya, main lompat tali anak-anak ya. Kalau orang lansia disuruh main lompat tali, wah berbahaya sekali. Nanti bisa jatuh ya. Kemudian berikutnya, yang terakhir nih. Bagaimana kalau bermain, berlari-lari, dan berteriak di taman bermain? Siapa yang biasanya kayak gitu? Ya, betul sekali anak-anak. Oke, terima kasih Tiffany. Nah, anak-anak, dari tebak-tebakan tadi kalian melihat ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak saja, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh lansia saja, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kedua-duanya ya, lansia bisa, anak-anak bisa. Nah, hari ini loh, Su tuh mau cerita tentang seorang lansia di Alkitab ya. Dia sangat spesial, sangat istimewa. Tapi kenapa ya? Yuk kita pelajari. Nah, kisah ini terjadi pada zaman Raja Daud ya. Suatu ketika Raja Daud itu mempunyai seorang anak bernama Absalom.
Nah, Absalom ini ya dia punya banyak talenta ya, di Alkitab disebutkan bahwa Absalom ini elok rupanya ya, jadi dia tampan gitu ya, terus dia punya banyak talenta, tapi dia tidak mempergunakan talentanya itu untuk melayani Tuhan, tapi dia malah ini ya mengatur strategi, gimana ya caranya supaya aku bisa menjatuhkan ayahku ini ya, terus aku yang jadi raja. Wah, sampai dia berpikir begitu ya, dia mengatur strategi selama 4 tahun. Bagaimana caranya? Nah, dia memberikan perhatian kepada orang Israel. Jadi kalau ada orang-orang datang nih ya, mau mengadukan masalahnya kepada raja, dicegat nih sama Absalom. Oh iya, kamu mau mengadukan masalahmu ya gitu. Iya, lihatin ini loh, raja ini, orang-orang dari pihak raja ini nggak mau dengar kamu ya. Sudah kamu sama ini ke saya aja, saya akan memperhatikan kamu ya, saya akan ini menyelesaikan masalahmu gitu ya. Dia dengan begitu dia mengambil hatinya orang-orang Israel itu. Kemudian setelah dia mendapat cukup banyak pendukung ya, tiba saatnya dia mau ini nih melancarkan serangannya untuk menjatuhkan Raja Daud. Tapi ya Raja Daud mendengar hal ini, rencananya Absalom ini, kemudian Raja Daud dan orang-orangnya itu pergi ya, bersama orang-orangnya mereka pergi meninggalkan istana, mereka menyeberangi sungai Yordan. Kemudian mereka sampai di suatu tempat yang namanya Mahanaim. Nah, di Mahanaim ini ya Raja Daud beserta orang-orangnya ditolong oleh beberapa orang ya. Nah, salah satunya namanya adalah Barzilai. Nah, ini ya lansia yang saya sebut. Barzilai ini umurnya sudah 80 tahun ya. Wah, 80 tahun anak-anak. Sudah tua sekali ya. Tapi Barzilai ini mau loh menolong Raja Daud dan teman-temannya. Dia menyediakan tempat tidur, kemudian peralatan makan, terus makanan ya, berbagai macam makanan dari kacang-kacangan, gandum, kambing domba ya, banyak sekali untuk Raja Daud dan orang-orangnya ini supaya bisa bertahan gitu ya. Mereka habis melakukan perjalanan yang jauh, Barzilai tahu mereka pasti lapar, haus dan lelah. Nah, anak-anak, Barzilai ini ya, rumahnya itu sebenarnya bukan di Mahanaim ya, rumah kota asalnya dia tuh namanya Rogelim. Rogelim ini terletak 40 km jauhnya dari Mahanaim. Wow, 40 km itu jauh ya, kira-kira dari sini, dari Surabaya sampai Malang. Nah ya, sampai ke Malang kalian bisa bayangkan, jauh juga ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalian bisa naik mobil ya, paling 2 jam, 3 jam sampai gitu. Tapi kalau zaman dulu semua orang harus jalan kaki atau yaitu naik keledai atau naik kuda. Tapi dengan muatan sebegitu banyak ya, pasti Barzilai juga butuh berhari-hari itu untuk bisa sampai ke Mahanaim. Nah, Barzilai ini meskipun dia sudah tua ya, tapi dia tetap mau loh melayani. Dia tidak pakai alasan, aku kan sudah tua, gampang capek ya, tapi dia percaya bahwa Raja Daud ini ya, jadi dia beriman, dia mau bantu Raja Daud. Nah, sebenarnya ya anak-anak, kalau Barzilai ini membantu Raja Daud, dia sebenarnya juga punya risiko tersendiri. Kalau dia terlibat ya, dia kan Absalom ini lagi perang ya sama Daud, istilahnya nih ya, lagi ada konflik gitu ya. Si Absalom kan mau menjatuhkan Raja Daud. Ketika Barzilai ini membantu Raja Daud, ada kemungkinan nanti kalau misalnya Absalom menyerang, dia juga akan ikut menyerang Barzilai dan teman-temannya yang ikut membantu Raja Daud ini gitu ya. Sebenarnya dia punya risiko juga. Tapi Barzilai tidak takut. Barzilai tetap mau membantu. Kenapa? Karena Barzilai percaya, dia beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara dan melindungi umatnya yang percaya kepadanya. Barzilai juga menganggap bahwa Raja Daud ini adalah raja pilihan Tuhan ya. Jadi dia ini mau bantu Raja Daud ini. Nah, setelah perkara Daud dan Absalom ini selesai ya, akhirnya Absalom yang kalah ya, Daud tetap menjadi raja. Nah, Daud itu mengajak Barzilai untuk ikut ke istananya. Di istana, kemudian Barzilai ini nggak mau gitu ya, dia menolaknya. Kenapa? Bukannya Barzilai nggak mau dikasih hadiah, tapi bagi Barzilai ya, untuk bisa melayani itu adalah suatu hak istimewa, itu sudah merupakan hadiah gitu buat Barzilai.
Kemudian dia juga tahu ya Barzilai sudah tua. Ya dia kalau kalian tahu ya, kalau orang tuh tubuhnya sudah tua ya, kemampuan tubuh ini akan menurun gitu. Dia merasa aku juga nggak akan bisa lagi menikmati makanan, aku juga nggak akan terlalu bisa menikmati hiburan ya, karena telinganya sudah kurang dengar gitu, banyak kelemahan dalam tubuhnya. Kemudian dia juga lebih suka tinggal di kotanya ya, yang sudah dia tempati, rumahnya di sana ya. Jadi dia memutuskan untuk tidak ikut dengan Daud karena dia senang sudah cukup dengan dia bisa melayani Daud ya, tanpa harus menerima hadiah yang diberikan oleh Daud itu. Tapi Barzilai memberikan putranya namanya Kimham ya, putranya Kimham untuk ikut dengan Raja Daud. Nah, di masa tuanya pun Raja Daud juga berpesan pada anak-anaknya supaya berlaku baik kepada anak-anaknya Barzilai ini ya. Jadi ketika kalian berbuat baik itu juga akan ini ya, memberikan dampak yang baik untuk keluarga kalian. Nah, anak-anak, Lesu mau tanya nih, siapa menurut kalian yang bisa melayani Tuhan? Bisa nggak melayani Tuhan? Bisa ya. Nah, terus kalau remaja bisa nggak? Bisa kan? Nah, kalau orang dewasa? Bisa juga. Kalau orang lansia? Nah, bisa juga ya seperti Barzilai tadi. Nah, anak-anak, di sini kalian tahu bahwa kalian sebagai anak-anak itu juga bisa melayani Tuhan seperti Barzilai. Nah, kalian bisa melayani Tuhan dalam hal apa? Kalian bisa berdoa, kalian bisa memberikan persembahan, atau ikut ini ya paduan suara gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan. Kalian juga khusus kepada orang-orang di sekitar kalian. Tapi pertanyaannya, apakah kalian mau melakukannya? Nah, itu ya pertanyaan ini Lesu kembalikan ke kalian. Apakah mungkin dari kalian ada yang berdalih ya, membuat alasan, aduh Lesu saya nggak bisa, saya capek Lesu, PR saya banyak, ya tugas saya banyak di sekolah gitu. Nah, anak-anak, sama seperti kita harus belajar dari Barzilai ya. Barzilai ini kan sudah tua. Sebenarnya kalau ya, waduh saya ini sudah tua, badan saya sudah tidak kuat, saya juga tidak seberapa dengar gitu ya. Tapi Barzilai tidak berdalih seperti itu. Dia mau berusaha melakukan, dia mau melakukan perjalanan yang jauh, memberikan ini ya bekal, makanan, tempat makan, juga tempat tidur untuk Raja Daud dan orang-orangnya. Lesu berharap kita semua bisa ini ya belajar seperti Barzilai. Kita juga mau berusaha untuk melayani Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap apa yang kita punya. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar dari Barzilai, seorang lansia yang setia melayani Tuhan. Meskipun dia punya banyak kelemahan, tapi dia masih punya semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan, meskipun kami masih muda, masih anak-anak, tolong kami Tuhan satu persatu, tunjukkan kepada kami apa yang bisa kami lakukan untuk melayani Tuhan. Berikan kami semangat dan kemampuan, supaya kami boleh melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening gereja Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Anak-anak bisa share video kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah agar mereka terberkati. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.